Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kembali lagi dalam program Serambi Podcast edisi Bincang Kesehatan bersama saya Muwadatul Husna, jurnalis harian Serambi Indonesia. Dan Syederalun, kali ini tema kita adalah kiat meredam kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Dan telah hadir bersama saya yaitu Dr. Juwita SPKJ yang merupakan spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Iya, sehat nggak dokter hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Masih sehat, diberi Tuhan. Allah diberikan Tuhan kesehatan kita hari ini, Gus. Oke, alhamdulillah. Nah dokter, terima kasih banyak nih dok atas waktunya. Saya tahu dokter juga banyak kegiatan ya, dan juga di sela-sela kegiatan praktek, tapi dokter masih menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu meredam kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Nah, Syederalun, sama lebih kurang 30 menit ke depan, saya bersama dengan dokter Juwita akan berbincang-bincang terkait bagaimana nih cara kita agar tidak panik, tidak cemas di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya apabila Syederalun yang ingin juga mungkin ada pertanyaan mungkin nih, bisa juga ya meninggalkannya di kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan dan akan coba dijawab oleh Dr. Juwita. Nah, Syederalun, seperti kita ketahui ya, pandemi COVID ini juga ya dok ya, sudah hampir setahun ya. Kita lebih kurang hampir setahun. Dan ini juga berdampak kan ke semua lini kehidupan nih. Tidak hanya ke perekonomian, kemudian kehidupan sosial juga, dan juga yang berimbas ke diri sendiri nih, ke pribadi kita masing-masing. Nah, dokter, mungkin dokter bisa nggak menyampaikan apa nih yang menjadi penyebab seseorang nih sehingga bisa jadi cemas sih dok dengan situasi sekarang ini? Ya. Terima kasih Bu Usna ya. Jadi kita ketahui bahwa pandemi COVID ini kan merupakan satu krisis global ya, yang sebelumnya mengancam kesehatan masyarakat itu baik secara fisik maupun mental. Jadi tentu saja faktor-faktor yang menyebabkan ini ya tentu saja karena ketakutan terhadap wabah ya, ketakutan terhadap wabah ini ya, merasa terasing selama karantina ataupun terisolasi karena di rumah ya. Kemudian mungkin karena kita terasing di rumah saja, stay at home itu ya, merasa sedih, kesepian oleh karena jauh dari keluarga maupun orang yang kita kasihin, ataupun cemas akan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian kebanyakan juga pemberitaan yang banyak ya, berita buruk yang diterima oleh masyarakat ya, tentu saja kita akan cemas karena akan cemas terhadap diri kita. Jangan-jangan saya tertular gitu ya, jangan-jangan keluarga saya kena. Kalau saya menularkan terus, bagaimana dengan lingkungan saya dan sekitarnya? Mungkin itu salah satunya ya, sehingga akan membuat satu kebingungan karena informasi-informasi yang simpang siur tadi. Mungkin itu salah satu yang jadi penyebab ya? Penyebabnya. Oh begitu. Berarti banyak ya dokter ya penyebabnya itu ya? Iya. Oke. Nah dokter, kalau misalkan untuk kalau faktor risikonya itu apa aja nih dok? Ya, faktor risiko yang terjadinya gangguan cemas ini itu adalah salah satunya ya seorang wanita ya. Kalau kita wanita itu misalnya 2-3 kali lah lebih tinggi dibandingkan pria ya. Kemudian adanya riwayat keluarga yang mengalami gangguan cemas sebelumnya, ataupun kita yang mengalami gangguan cemas ya. Kemudian mungkin mengalami suatu trauma pada masa anak-anak ya. Misalnya anak-anak yang mengalami pelecehan ya, ataupun peristiwa-peristiwa yang traumatik ya. Kemudian juga penyakit fisik ya. Penyakit fisik ini kan yang berat ya, misalnya jantung, hipertensi, diabetes, tiroid dan lain sebagainya ya. Itu faktor resiko kita mengalami suatu gangguan cemas ya. Kemudian kita yang hidup kita ini yang penuh dengan stres ya, stressful life event gitu ya. Orang yang kesepian juga, yang hidup sendiri juga mungkin mempunyai faktor resiko yang mengalami untuk cemas. Dan biasanya juga ada penyalahgunaan zat ataupun gejala putus zat yang menggunakan anti cemas. Jadi itu faktor resiko juga yang mengalami kecemasan. Iya. Berarti kalau misalnya laki-laki sama perempuan, berarti perempuan lebih banyak lebih berdampak ya resikonya gitu dok? Iya, sebenarnya sih wanita ini memang cenderung lebih cemas secara emosional ya. Misalnya ini karena perubahan level hormon. Ya, level hormon itu estrogen ya wanita. Makanya sebenarnya hormon itu sendiri juga memprotektif seorang wanita, tetapi secara emosi wanita itu juga justru lebih lebih
cepat cemas. ini ya, Lebih cepat panik cepat karena panik dia ya. Karena dia kadang-kadang juga wanita ini genetik ya. Ya, secara genetik wanita dia lebih rentan, kok penelitian lebih rentan terhadap depresi dibandingkan pria. Karena wanita ini lebih mudah mengalami stres. Dan yang selanjutnya juga kenapa wanita ini, karena terlibat dengan hubungan personal ya, contohnya pekerjaan dan keluarga gitu ya. Saat hubungan itu yang terjadi mulai mengalami masalah atau kacau, itu biasanya wanita ini cenderung menjadi pihak yang stres. Oh gitu, cepat stres ya. Iya. Oke, baik dokter. Nah, bagaimana kalau cara mengatasinya sendiri, bagaimana nih dok? Supaya tidak cepat stres ya. Itu gimana nih cara mengatasinya? Supaya kita cara ngatasin cemas itu biasanya ya, kita paham dulu lah ya, masyarakat harus memahamin bahwa kita sarankan untuk kita membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup tentang COVID ini ya, COVID-19 ini ya. Kemudian kita mencari tahu tentang kondisi kesehatan diri ini mungkin melalui screening ya. Jadi kita kan nggak terlalu lagi cemas ya. Kemudian kita bisa menentukan sikap ya dan langkah sesuai dengan kondisi kesehatan kita saat ini. Kemudian kita pemahamin bahwa karena ini cemas itu kita tahu bahwa kita menerima cemas itu adalah normal gitu ya. Bahwa normal itu biasa orang cemas oleh karena masalah ada stres tadi ya, pandemi tadi ya. Kemudian mempersiapkanlah, kita tahu bahwa cemas ini kan merupakan satu mekanisme coping kita ya dalam mempertahankan diri. Sehingga kita kan takut ya, kalau normal dia cemas, ini saya jadi agak menjaga jarak, itu juga reaksi dari stres cemas yang normal ya. Cuci tangan karena kita takut tertular gitu. Jadi kita memahami dulu ya bahwa kita cemas. Kemudian kalau perlu kita menghindarin paparan yang memicu kecemasan. Oh gitu. Misalnya keramaian gitu ya dok. Paparan cemas itu apa? Bisa membaca berita ya, kita kurangin aja, karena kalau kita sudah baca berita kan muncul gejala cemasnya, psikosomatiknya muncul gitu. Jadi hindarin aja paparan tersebut. Kemudian kita bisa mempraktekkan mindfulness ya, seperti mengetahui kita bagaimana ada badan kita tuh bereaksi terhadap terhadap kecemasan dengan kita merelekskan anggota badan kita satu persatu gitu, dan kita fokus pada momen-momen yang dirasakan saat ini gitu ya, tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain. Selanjutnya juga karena kita di rumah kan kadang biasanya kan bosan karena stay at home bekerja dari rumah. Jadi kan tentu saja ini bosan jadi ya. Jadi bosan, stres gitu ya, kita kemudian mudah marah gitu ya. Jadi ini kita harus lebih bijak memilih membuat rutinitas sendiri jadinya ya. Misalnya kita bisa melakukan hobi, aktivitas kita yang kita sukain, misalnya masak, nonton film, baca buku. Yang sekarang lagi yang trendy itu ibu-ibu banyak bunga itu. Demam bunga ya, menanam bunga, berkebun dan lain sebagainya. Jadi selain meningkatkan produktivitas kita dengan kegiatan tersebut, mungkin juga bisa menghilangkan rasa jenuh tadi. Itu salah satu kalau kita di stay at home. Kemudian kita harus lebih bijak lagi memilah ya informasi-informasi dan membatasin waktu kita ya, ataupun mendengar berita-berita tentang pandemi ya. Memang lebih baik kita memilah ini ya, kita lihat informasi tadi yang memang sudah ditetapkan, misalnya supaya tidak tumpang tindih dengan berita-berita yang buruk, misalnya dari Kemenkes, dari Satgas Covid, mungkin itu juga mengurangin tadi ya. Jadi kita memilah informasi ini secara kritis dan bijak. Gitu. Baik. Dan ada juga kita harus melakukan suatu protokol kesehatan tentu saja ya. Untuk kenapa? Ini untuk melindungi diri kita sendiri. Misalnya menjaga jarak, cuci tangan, itu ya, supaya kita tidak terkena ya. Yang satu lagi yang penting supaya kita tidak cemas lagi adalah melakukan latihan ya, yang dapat membantu diri kita lebih tenang. Misalnya dengan berolahraga. Kita tahu olahraga ini kalau di rumah saja ya mungkin dengan lari-lari kecil atau lompat-lompat ya. Kenapa? Karena olahraga ini juga akan membuat hormon
hormon-hormon kita yang senang itu muncul ya, endorfin ya, sehingga dia jadi mengurangi stres ya, atau mood kita juga akan Lebih bagus diperbaiki lagi. ya. Selanjutnya juga kita bisa makan yang bergizi, karena untuk meningkatkan stamina kita ya, makan bergizi yang seimbang, karbohidrat, protein, mineral dan lain sebagainya ya. Yang lebih penting itu kita sebaiknya men-stop ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ya, biasanya merokok gitu ya, atau alkohol, konsumsi alkohol ataupun begadang ya, salah satu, karena ini kan akan menurunkan suatu imunitas tubuh kita ya. Oke. Dan juga satu lagi, karena kita sendiri gitu ya, bukan berarti kita akan berakhir ya, kita harus membuat satu menjaga komunikasi lah dengan keluarga maupun dengan sahabat. Ya, misalnya kita bisa video call, bisa SMS ataupun telepon ya. Jadi Anda bisa bercerita ya tentang hal-hal yang lucu atau yang positif ya, yang selama kita ini yang gelisah tadi bisa kita cerita ya, terutama juga bisa membuat kita tenang ya, karena kita bercerita, sharing ya. Walaupun kita di rumah pakai video call kan tentu saja kita seakan-akan kita ketemu sama teman kita tadi ya. Dan tentu saja membantu sesama ya, saling mendukung ya. Yang terakhir sih, yang paling penting ya menurut saya sih ya, meningkatkan ketakwaan kita lah, religius kita ke Allah ya, ke Tuhan. Karena memang dengan berdoa itu juga bikin kita lebih tenang ya. Jadi mungkin itu cara kita mengatasi secara pandemi ini. Sudah sangat lengkap sekali nih. Jadi intinya cara kita mengatasi ini, saya coba rangkum ya dok ya. Cara kita mengatasi kecemasan di tengah pandemi ini, pertama kita ketahui dulu nih, cemas nih kenapa kita ya dok ya. Kok emang cemasnya karena pandemi COVID, berarti kita artinya menjaga protokol kesehatan dengan hindarilah keramaian. Kemudian juga kok emang berita ini kita baca bisa mempengaruhi ke diri kita, jadi lebih baik dikurangi lah membaca berita-berita seperti itu ya. Bukannya kita tidak mengikuti perkembangan informasi, tapi mempengaruhi jiwa kita nanti ya dok ya. Jadi kita kurangi, kemudian walaupun stay at home, tetap komunikasi sama keluarga, sama teman, video call seperti tadi kata dokter Juwita, karena dengan begitu kita bisa berbagi cerita nih apa yang kita rasain ya dok ya, daripada kita pendam sendiri, nanti malahnya jadi jadi kepikiran stres jadinya. Dan terakhir kata dokter Juwita adalah dengan tetap dengan tetap meningkatkan ibadah ya, berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan selalu sehat lah. Oke. Mungkin terakhir saya tambahkan, kita berpikir positif. Ya, itu penting ya dokter ya. Misalnya kita melakukan satu afirmasi ya, atau positive self thinking ya, talk ya. Kita bisa mengucapkan pernyataan-pernyataan yang positif tentang diri sendiri, keluarga. Jadi tidak negatif ya, aduh mati saya, enggak. Jadi berpikir positif saja. Oh gitu. Kemudian kok bisa memberi semangat kepada diri sendiri, bisa juga ya dok ya? Itulah yang kita kan afirmasi ataupun ada positive self talk itu ya. Kita bisa ngomong sama diri sendiri. Bahwa kita mengucapkan bahwa saya ini kita positif lah semua. Jadi nggak ada salahnya ya dok kalau kita ngomong dengan diri kita sendiri. Biasanya dicermin gitu. Kita ngomong itu enggak? Kalau dicermin kan orang nggak ada lihat, kita kan bukan ada ininya ya. Tadi kan kalau misalnya tiba-tiba yang lewat sudah apa nih, kayaknya nggak beres lagi. Kita ucapkan, ayo saya bisa kan, biasanya kita kan ayo saya bisa kok, kita mau bertanding itu kan, kita ngomong sendiri, bukan berarti pasien kan. Artinya itu memberi semangat untuk diri kita sendiri ya. Oke, baik.